Pemirsa, PT Harta Dinata Abadi Tbk memasang target pertumbuhan agresif dengan membidik pendapatan hingga 70 triliun rupiah pada tahun 2026. Perseroan mengandalkan ekspansi gerai, inovasi produk, dan penguatan ekosistem bullion untuk meningkatkan kinerja bisnis dan memperluas pangsa pasar emas nasional. Perseroan menargetkan pendapatan mencapai 70 triliun rupiah dengan laba bersih di kisaran 1,4 triliun rupiah hingga 1,5 triliun rupiah pada 2026. Target tersebut mencerminkan optimisme manajemen terhadap prospek industri emas nasional. Pertumbuhan didorong oleh meningkatnya permintaan emas sebagai instrumen investasi. Strategi ini diharapkan meningkatkan nilai bisnis perseroan. Perseroan berencana menambah hingga 100 gerai untuk memperluas jangkauan pasar di berbagai daerah. HRTA juga memperkuat kemitraan dengan toko emas di seluruh Indonesia agar distribusi produk semakin efektif. Ekspansi jaringan menjadi strategi utama untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Langkah tersebut memperkuat posisi HRTA di industri emas nasional. Perseroan terus mengoptimalkan produk Emasku Amanah yang mendukung masyarakat menabung emas untuk kebutuhan ibadah umroh. Produk tersebut mencatatkan pertumbuhan double digit sepanjang semester pertama 2026. Inovasi menjadi strategi perseroan untuk menjangkau segmen pasar baru dan meningkatkan monetisasi. Pengembangan produk juga memperkuat ekosistem bisnis emas HRTA. Perseroan menilai permintaan emas akan tetap kuat meski harga emas global mengalami koreksi dalam jangka pendek. Berkembangnya ekosistem bullion di Indonesia menjadi peluang baru bagi pertumbuhan bisnis perseroan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi emas diharapkan mendorong kinerja HRTA secara berkelanjutan. Strategi ekspansi dan inovasi menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang perseroan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk memilih menahan kenaikan harga produk di tengah tantangan kenaikan biaya bahan baku dan persaingan industri makanan dan minuman. Strategi ini dilakukan untuk menjaga daya beli konsumen sekaligus mempertahankan pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar perseroan. Perseroan belum berencana melakukan penyesuaian harga secara luas meski menghadapi tekanan kenaikan biaya produksi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan volume penjualan. Strategi penetapan harga yang prudent diharapkan menjaga daya saing produk Garuda Food. Perseroan terus memantau pergerakan biaya bahan baku dan kondisi pasar. Garuda Food mengoptimalkan efisiensi operasional untuk menekan dampak kenaikan biaya tanpa membebani konsumen. Perseroan juga terus meningkatkan produktivitas dan mengelola rantai pasok secara lebih efektif. Efisiensi menjadi strategi penting untuk menjaga margin keuntungan di tengah persaingan industri. Langkah ini mendukung keberlanjutan kinerja bisnis perseroan. Perseroan terus mengembangkan inovasi produk serta memperkuat kanal modern trade dan digital untuk meningkatkan penjualan. Perubahan preferensi konsumen menjadi peluang bagi Garuda Food menghadirkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Strategi inovasi dan digitalisasi memperluas jangkauan pasar perseroan. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Industri makanan dan minuman nasional masih didukung oleh besarnya pasar domestik dan pertumbuhan FMCG di kanal digital. Dengan strategi harga yang terukur, efisiensi, dan inovasi produk, Garuda Food optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja. Perseroan juga terus membuka peluang ekspansi untuk meningkatkan nilai bisnis jangka panjang. Strategi tersebut diharapkan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Astra International Tbk diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif seiring pemulihan pasar otomotif nasional pada semester pertama 2026. Meningkatnya penjualan kendaraan dan kuatnya pangsa pasar menjadi faktor penting yang mendukung prospek bisnis perseroan hingga akhir tahun.
Pemulihan pasar otomotif nasional menjadi pendorong utama kinerja bisnis Astra pada paruh pertama tahun ini. Penjualan mobil nasional menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Kondisi ini memberikan dukungan positif bagi bisnis otomotif perseroan. Pemulihan pasar diharapkan berlanjut hingga akhir tahun. Astra masih menjadi pemain dominan dengan pangsa pasar mobil nasional sekitar 50% pada semester pertama 2026. Penjualan mobil Astra tumbuh seiring membaiknya kondisi pasar otomotif domestik. Dominasi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga pertumbuhan pendapatan perseroan. Posisi pasar yang kuat memberikan keunggulan di tengah persaingan industri. Meski pasar mulai pulih, Astra masih menghadapi persaingan dari merek global termasuk produsen kendaraan listrik. Perseroan terus memperkuat portofolio produk dan jaringan distribusi untuk menjaga daya saing. Strategi tersebut diharapkan mampu mempertahankan pangsa pasar dan profitabilitas. Efisiensi operasional juga menjadi fokus perseroan. Analis menilai prospek Astra masih menarik ditopang pemulihan pasar otomotif dan kinerja bisnis yang solid. Pertumbuhan penjualan kendaraan diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan perseroan. Diversifikasi bisnis Astra juga menjadi penopang di tengah dinamika industri. Perseroan dinilai masih memiliki peluang pertumbuhan jangka panjang. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyerahkan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 kepada DPR RI sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan mengklaim APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam dampak ekonomi global. Pemerintah menyatakan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap mencapai 5,11%, disertai inflasi yang terkendali dan membaiknya sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyerahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 kepada DPR RI sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, laporan keuangan pemerintah kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan, sekaligus mempertahankan capaian tersebut selama 10 tahun berturut-turut sejak 2016. BPK telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2025, yaitu berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025. Dengan ini, pemerintah telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk 10 kalinya secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Purbaya menjelaskan APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam dampak perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan meningkatnya fragmentasi perdagangan dunia. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi meski tekanan eksternal meningkat. Tim Liputan, IDX Channel. PT Freeport Indonesia menargetkan produksi emas sekitar 21 ton sepanjang tahun 2026. Angka ini turun dari target produksi sebelumnya yang diperkirakan mencapai 26 ton. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyebutkan pihaknya menargetkan produksi tembaga hingga 800 juta pon tembaga dan 700.000 ons emas atau ekuivalen 21 ton di tahun 2026 ini. Angka ini turun dari tahun 2025 lalu yang mana PT FI berhasil menambang sebanyak 139.000 ton biji per hari
Sementara tahun ini perusahaan rencananya produksi biji hanya mencapai 124.000 ton per hari. Turunnya produksi ini akibat dari insiden longsoran di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave pada September 2025 lalu. Sehingga hingga saat ini kapasitas perusahaan hanya 60% dari hulu. Meski demikian, pihaknya menargetkan peningkatan produksi pada tahun 2027 dengan target produksi biji mencapai 170.000 ton, kemudian naik menjadi 208.000 ton pada 2028 hingga menyentuh level 226.000 ton per hari pada 2029. Jumlah logam yang kita akan hasilkan kira-kira 800 juta pound tembaga dan 700.000 ounces emas, atau kalau diekuivalenkan ke tonase bisa 21 ton. Selanjutnya kalau kita kembali ke 2027 yang sebelah kiri ke 2028, kita bisa lihat di sini peningkatan produksi biji per harinya, rata-rata per hari meningkat ke 170.000 ton, kemudian tahun berikutnya ke 208.000 ton per hari, tahun 2029 sudah mencapai 226.000 ton per hari. Di samping itu, PT FI memproyeksikan kontribusi perusahaan kepada negara juga bakal turun menjadi 2,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 47 triliun rupiah pada 2026. Nilainya sekitar 40% lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai hampir 78 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Anggota Komisi 12 DPR RI Ratna Juitasari meminta PT Freeport Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan selama puluhan tahun. Menurutnya besarnya anggaran yang digelontorkan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Ratna menilai program pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun perlu dievaluasi secara mendalam. Ia meminta manajemen PT Freeport Indonesia mencari benang merah dari berbagai program yang telah dijalankan sehingga dapat dirumuskan model pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ratna juga menyoroti besarnya dana tanggung jawab sosial yang telah dikeluarkan perusahaan yang mencapai sekitar 117,1 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun. Masyarakat semestinya merasakan dampak yang jauh lebih signifikan. Ratna berharap PT Freeport Indonesia melakukan pembenahan terhadap desain program tanggung jawab sosial perusahaan sehingga benar-benar mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Papua. Kenapa program-program tersebut belum bisa meningkatkan kesejahteraan secara kolektif gitu loh Pak. Ini kan udah terjadi selama berpuluh tahun. Berarti selama berpuluh tahun itu Freeport juga sudah berbuat gitu. Mungkin perlu dicari Pak Dirut, Pak Tony, apa yang menjadi benang merah yang bisa kita gunakan sebagai clue program-program ini itu bisa berkelanjutan gitu Pak. Pasti ada Pak titik temunya yang istilahnya bisa menjadi trigger atau insight supaya program-program ini bukan one stop off gitu loh Pak. Kan sudah banyak banget nih dana yang dikeluarkan. 117,1 juta US dollar per tahun kali sekian puluh tahun. Itu nilai yang sangat besar.